Tadi ahli menjelaskan kepada kami terkait teori superior order defense. Saya jadi ingat sebuah kasus di mana ahli juga menjadi ahli psikologi forensik di perkara tersebut. Di kasus Ferdi Sambo, di mana ahli menjadi ahli psikologi forensik yang dihadirkan oleh Richard Eliezer. Pertanyaannya, Baik, jangan narasi terus, pertanyaan silakan. Baik. Dalam kasus tersebut mirip dengan kasus ini, yaitu sama-sama bawahan berlindung dengan dalil ada tekanan dengan dari atasan. Bisa ahli jelaskan kepada kami apa perbedaan yang sangat signifikan antara kasus Ferdi Sambo dengan kasus dengan terdakwa Bapak Ferdi Sambo? Dengan Bapak terdakwa Teddy Minahasa, maaf. Menurut saya ini adalah sebuah alat ukur. Ini alat ukur yang silakan diterapkan pada kasus per kasus. Tidak bisa pukul rata. Jadi majelis, ketika saya menyampaikan teori ini, superior order defense, ini tidak bermakna bahwa setiap terdakwa yang mengklaim bahwa dia melakukan sebuah perbuatan pidana karena perintah atasan, tidak serta-merta klaim itu harus diterima. Tidak. Tapi tetap harus diuji. Secara kebetulan, dalam kasus yang tadi saudara penasihat hukum sebut, yaitu Ferdi Sambo dan interaksinya dengan Richard Eliezer, secara kebetulan perspektif keilmuan ini memiliki kemiripan dengan penyikapan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan secara kebetulan juga memiliki kemiripan dengan putusan majelis hakim. Bahwa baik saya, ini secara kebetulan, baik saya maupun LPSK maupun majelis hakim memandang Richard Eliezer sebagai orang yang memang sudah menerima perintah secara objektif dari atasannya, namun dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kesempatan untuk menolak, menghindar tekanan atau perintah atasan tersebut. Bahkan justru sebaliknya, dia berpotensi berhadapan dengan konsekuensi yang amat buruk sekiranya dia berani untuk menolak perintah atasannya. Dengan alur berpikir sedemikian rupa, maka sekali lagi secara kebetulan ada kesesuaian cara pandang bahwa Richard Eliezer seandainya dinyatakan bersalah, ada tanda petik pemakluman, terutama terkait dengan poin kedua, poin ketiga. Tidak ada kesempatan, tidak ada kemampuan, bahkan justru resiko buruk yang dia hadapi. Sementara pada perkara ini, izin majelis saya tidak tahu. Silakan diterapkan. Baik. Kami akan bungkus dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja ya. Apabila ada seorang Kapolres setelah tertangkap melakukan transaksi narkotika, kemudian membuang semua kesalahannya kepada Kapolda atau atasannya dengan berbagai klaim. Misalnya dia bilang transaksi tersebut merupakan perintah atasan, kemudian dia mengaku takut kepada atasan. Tapi di sisi lain di ruang persidangan dia mengatakan kalau Kapolda lain pasti saya lawan. Bagaimana pendapat ahli terkait klaim dari Kapolres tersebut? Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh saudara penasihat hukum, saya pikir ini relevan kembali kita uji dengan perspektif keilmuan tadi. SOD ini menjadi sebuah perspektif, menjadi sebuah alat uji yang relevan untuk menilai apakah klaim yang bersangkutan patut untuk diterima sebagai sesuatu yang nyata ataukah justru yang mengada-ngada. Persoalannya adalah dari ilustrasi yang tadi disampaikan oleh saudara penasihat hukum, ada dua hal yang bertolak belakang satu sama lain. Pada satu sisi, yang bersangkutan tadi saudara penasihat hukum sebutkan merasa takut. Itu perintah atasan, Kapolda, sementara yang bersangkutan adalah seorang Kapolres. Sebatas itu, maka paling tidak sudah tergambarkan poin pertama dan poin kedua. Ada instruksi atau ada perintah dan ketidakmampuan, ketidaksanggupan yang bersangkutan untuk menolak perintah tersebut. Namun ketika tadi saudara penasihat hukum menyebut bahwa orang yang sama mengatakan bahwa dia sanggup berhadapan dengan Kapolda lain, justru ini menjadi ambigu. Karena seolah-olah dia punya kemampuan, dia punya kesanggupan untuk menentang perintah dari orang yang pangkatnya, jabatannya lebih tinggi dari dirinya sendiri. Lantas kita memaknainya seperti apa?
Dengan perilaku yang tidak konsisten satu sama lain macam itu, maka paling tidak patut dipertanyakan. Apakah benar klaim itu bisa diterima? Lebih-lebih kalau kemudian ada informasi tambahan, ada gambaran situasi tambahan terkait dengan butir ketiga. Adakah resiko buruk yang akan dia hadapi seandainya dia menolak perintah dari atasan? Kalau yang bersangkutan berani menghadapi atau menentang Kapolda yang lain, itu tadi dikatakan, maka saya bayangkan bahwa paling tidak ketika berhadapan dengan Kapolda yang lain, yang bersangkutan tidak akan mendapatkan risiko yang buruk atau sanggup menghadapi risiko yang buruk ketika dia menentang perintah Kapolda tersebut. Ada ketidakkonsistenan perilaku. Baik. Kalau seorang Kapolres dia tidak menjalankan tugas sesuai dengan perintah Kapolda adalah untuk menjebak target operasi di Sumatera Barat, tapi yang dilakukan Kapolresnya adalah justru bertransaksi narkotika dengan orang yang seharusnya menjadi target operasi. Lebih parahnya dilakukan di luar dari wilayah hukum dari Kapolda tersebut. Bagaimana pendapat ahli terkait hal tersebut? Apakah ada pertanggungjawaban pidana dari Kapolda dalam kasus tersebut? Saya bertanya dulu majelis. Yang dipertanyakan oleh saudara penasihat hukum adalah tentang perilaku Kapolres tetap menjual narkoba atau tentang tadi saya kutip jebakannya. Oke, mungkin pertama dari terkait perilaku Kapolres tetap menjual narkoba. Itu dulu. Kembali majelis. Dengan narasi atau situasi yang tadi digambarkan oleh saudara penasihat hukum, saya membayangkan adalah Kapolres dimaksud melakukan sebuah perbuatan secara berencana. Karena melakukan sebuah perbuatan secara berencana, maka patut kiranya dibuktikan, dipastikan 4 elemen tadi. Targetnya, misalnya kepada siapa kira-kira itu akan dijual, siapa yang akan dia libatkan, target, sasaran, kemudian insentif, manfaat apa yang akan dia peroleh dari menjual barang tersebut. Kemudian juga sumber daya apa yang akan dia sertakan, dia pilih lokasinya di mana, misalnya tempatnya di mana, waktunya jam berapa, bersama siapa, dan seterusnya. Serta resiko apa yang dia perkirakan akan datang, dan tentu harus dia antisipasi. Sekiranya Kapolda dan Kapolres tidak lagi berada dalam misi yang sama, maka sudah telaah tentang TIRR tersebut harus dilakukan terhadap masing-masing individu. Ya lagi, kalau 4 elemen tersebut bisa dibuktikan ada secara keseluruhan sebelum aksi dilakukan, maka itu bisa. Oke, lantas dengan ilustrasi seperti tadi, Kapolres tetap menjual narkotika, padahal perintah dari Kapolda adalah untuk menjebak. Apakah ada pertanggungjawaban pidana dari Kapolda tersebut? Saudara penasihat hukum menggunakan kata jebak yang mulia. Izinkan saya untuk kembali ke papan tulis. Saya ingatkan ahli, kalau bukan dalam ranah keahliannya, betul, tidak perlu dijawab. Betul, majelis. Kalau masih dalam ranah keahliannya, silakan. Izin kembali ke papan tulis. Karena saudara penasihat hukum menggunakan kata jebak, penjebakan, maka izinkan saya untuk menerjemahkannya kembali ke dalam terminologi keilmuan yang saya ketahui. Kalau saya tidak ketahui, saya tidak akan. Penjebakan tadi disebut, saya terjemahkan, saya alih istilahnya menjadi ungkap penjebakan. Sayang beribu sayang majelis, kosakata bahasa Indonesia ini, yaitu penjebakan, terlalu simplistis, tidak mewakili kompleksitas penjebakan itu sendiri. Karena itulah para ilmuwan dan kemudian praktisi membedakan ada 2 jenis, ada 2 tipe penjebakan. Yang pertama, yang diistilahkan sebagai disposition, inductive type. Nanti saya akan elaborasi lagi. Ini tipe penjebakan pertama, yang sekali lagi tidak terwakili hanya dengan kata ini. Sementara tipe kedua diistilahkan sebagai chance providing type. Chance providing type.
Apa perbedaan antara dua jenis penjebakan ini? Kalaulah tetap kita gunakan istilah penjebakan. Perbedaannya ada pada criminal intent, yaitu niat jahat aparat penegak hukum yang melakukan penjebakan tersebut. Ini khusus bicara tentang penjebakan oleh aparat penegak hukum aja, bukan oleh masyarakat sipil. Kalau masyarakat sipil jelas tidak boleh melakukan penjebakan karena tidak ada kepentingan di situ. Tapi aparat penegak hukum, mari kita coba bahas. Perbedaannya terkait dengan criminal intent adalah pada penjebakan tipe pertama, yaitu disposition inductive type, orang yang akan dijebak sesungguhnya tidak punya criminal intent sama sekali, tidak punya niatan jahat sama sekali. Ambil contohnya, saya sehari-hari bekerja sebagai pengajar. Tidak ada pemikiran saya untuk kemudian mengisi periuk nasi dengan cara-cara melanggar hukum. Tapi kemudian ada oknum penegak hukum yang memancing saya sedemikian rupa, menjebak saya sedemikian rupa, sehingga saya melakukan perbuatan seperti yang dia inginkan. Saya nol, tidak punya niatan jahat, tapi saya terjebak. Itulah disposition inductive type. Saya tidak punya criminal intent, tapi terjebak melakukan perbuatan pidana. Sementara untuk kategori 2 atau tipe 2 adalah si target, yaitu orang yang akan dijebak pada dasarnya punya niatan jahat, atau dia sudah memiliki criminal history, sudah memiliki riwayat terkait dengan kriminal itu. Cuma barangkali otoritas penegakan hukum mengalami kesulitan untuk meringkus yang bersangkutan dengan cara-cara yang normatif barangkali, sehingga ditempuh dengan cara-cara entrapment. Tetapi sekali lagi perbedaannya, pada tipe 2, otoritas penegakan hukum sudah menakar bahwa yang bersangkutan alias pihak yang akan dijebak ini sesungguhnya sudah punya criminal intent, atau paling tidak sudah punya riwayat kejahatan, riwayat melakukan pelanggaran-pelanggaran sebelumnya. Nah, perbedaannya bagaimana? Untuk yang pertama, ilegal. China, Singapura, Amerika Serikat paling tidak itu ilegal. Tapi untuk yang kedua, legal dan diterima oleh otoritas peradilan. Demikian. Alhasil kembali ke pertanyaan saudara penanya, ketika menanyakan apakah Kapolda yang misalnya punya misi penjebakan itu harus bertanggung jawab secara pidana, saya tidak tahu karena harus ditakar majelis. Apakah pihak yang bersangkutan, artinya Kapolda, bisa tidak menakar, bisa tidak memastikan bahwa pihak yang akan dia jebak punya atau tidak criminal intent. Kalau pihak yang akan dia jebak itu sesungguhnya tidak punya criminal intent, maka itu ilegal. Karena itu merupakan disposition inductive type. Tapi kalau Kapolda atau siapapun aparat penegak hukum itu bisa memastikan, bisa menakar bahwa pihak yang akan dia jebak sesungguhnya punya criminal intent, punya catatan-catatan buruk, catatan-catatan melanggar hukum, catatan-catatan terkait dengan kejahatan tertentu, maka mengacu pada praktik di sekian banyak negara majelis itu legal. Oke, demikian majelis. Baik, silakan duduk. Izin melanjutkan yang mulia. Silakan, lanjutkan. Ahli, apabila yang akan dijebak oleh Kapolda atau target operasi itu ternyata merupakan jaringan atau gembong narkoba, dari teori yang saudara ahli terangkan tadi, apakah artinya yang akan dijebak itu mempunyai criminal intent? Sebatas mengacu pada pertanyaan saudara penasihat hukum sudah terjawab majelis. Oke. Bahwa pihak yang akan dijebak tampaknya berdasarkan situasi tersebut memiliki criminal intent, memiliki catatan-catatan pidana sebagai gembong. Artinya ahli menerangkan penjebakan dengan model seperti itu adalah legal. Mengacu praktik di sekian banyak negara itu legal. Dan izin majelis. Silakan. Penjebakan sesungguhnya paling tidak pada sekian banyak pemberitaan dilakukan oleh otoritas penegakan hukum kita. Bahwa ada aparat penegak hukum yang menyamar sedemikian rupa, kemudian melakukan penangkapan. Oh iya, izin majelis. Secara populer untuk tipe yang kedua diistilahkan juga sebagai sting operation. Operasi menyengat. Gotcha, artinya begitu si target memakan umpan, pap, saat itu juga langsung ditangkap. Itu gotcha, sting operation, itu bahasa populer. Tapi ini istilah yang menurut saya lebih ilmiah ketimbang itu. Jadi ketika bisa dipastikan bahwa criminal intentnya memang ada, atau ada riwayat-riwayat pidana, riwayat-riwayat kejahatan, riwayat kriminalitas, maka tampaknya itu masuk tipe 2, legal.
Oke. Kami tertarik pada penjelasan ahli sebelumnya terkait teori TIR tadi ya, TIRR ya, yang halaman sebelumnya. Sompangnya begitu. Kapolda tidak tahu, tidak pernah melihat wujud dan fisik dari narkoba. Tidak pernah juga dikirimkan laporan foto, video dari Kapolres. Tidak pernah menentukan harga jual beli, tidak pernah menentukan lokasi jual beli, tidak pernah mengatur pertemuan. Bahkan Kapolda tidak pernah menerima uang dari hasil transaksi Kapolres dengan wanita yang seharusnya jadi target operasi. Pertanyaan kami adalah mengacu pada teori TIR tadi yang saudara ahli jelaskan, apakah Kapolda tersebut memenuhi unsur sebagai pelaku perencanaan? Saya izin bertanya dulu majelis. Karena tadi saudara penasihat hukum mengatakan pertemuan. Itu pertemuan apa? Pertemuan siapa? Oke. Pertemuan antara Kapolres dengan wanita yang seharusnya menjadi target operasi, tapi Kapolres itu justru jualan dengan wanita tersebut, berdagang. Tidak menentukan harga, tidak pernah melakukan pertemuan, tidak menentukan lokasi. Apalagi tadi satu lagi, Pak? Oke, tidak pernah dilaporkan wujud dan fisik dari narkoba, tidak pernah menerima uang. Tidak pernah menerima uang, baik. Izin majelis, seandainya situasinya adalah seperti yang dikatakan oleh saudara penasihat hukum, maka tidak menentukan harga, kemudian tidak pernah melakukan pertemuan, artinya tidak ada konsolidasi terhadap resources yang dia punya, dan juga tidak mendapatkan uang, berarti tidak mendapatkan risiko, tidak mendapatkan insentif, maka paling tidak mengacu pertanyaan atau gambaran situasi penasihat hukum tadi, ada sejumlah elemen yang tidak tersedia. Sebagaimana yang saya katakan tadi, majelis, 4 elemen tadi harus tersedia secara keseluruhan sebelum aksi dilakukan. Itulah rasionalitas penuh dalam sebuah perencanaan kejahatan. Konsekuensinya, karena ada beberapa elemen yang tidak tersedia di situ, maka kembali, sebagaimana saya katakan tadi, patut dipertanyakan, benarkah ada sebuah perencanaan? Benarkah ada perbuatan dimaksud? Baik, saya lanjutkan. Dalam hal seorang Kapolda, dia menduga anak buahnya, Kapolresnya, melakukan perbuatan melawan hukum. Katakanlah diduga menjual narkotika kepada orang yang semestinya adalah target operasi dari Kapolda tersebut. Kemudian sebagai langkah preventif, karena institusi kepolisian kita tahu adalah institusi yang vertikal, kemudian Kapolda memerintahkan kepada anak buahnya untuk tarik barang, batalkan dan musnahkan. Dari kronologi seperti tadi, bagaimana pendapat ahli? Apakah Kapolda itu masih sebagai pelaku perencana, mungkin dituduh sebagai bandar, pengendali, atau penjual narkoba? Saya akan meninjau begini majelis. Dalam setiap aksi kejahatan, paling tidak ada 2 misi. Dalam setiap aksi kejahatan paling tidak ada 2 misi. Misi pertama adalah merealisasikan visi. Misi yang kedua adalah menghindari pertanggungjawaban hukum. Itu misi kedua. Situasi yang digambarkan oleh saudara penasihat hukum tadi tampaknya relevan untuk saya berikan tanggapan terkait dengan misi pertama aksi kejahatan, yaitu merealisasikan visi. Maksud misi pertama merealisasikan visi adalah apabila seseorang punya target mencabut nyawa orang, membunuh, maka pada misi pertama dia harus menampilkan segala macam bentuk perbuatan yang linear, yang pada akhirnya bisa membuat orang kehilangan nyawanya. Target itu kehilangan nyawanya. Demikian pula, contoh lain, apabila visinya adalah mendapatkan uang dengan cara mencopet, maka misi pertama, si calon pencopet ini sudah harus menampilkan sekian banyak perbuatan yang linear agar dia berhasil mencopet properti orang, dompet orang. Kalau dikaitkan dengan narkoba, maka sudah visinya adalah menjual narkoba. Berarti yang bersangkutan harus menampilkan segala perbuatan yang berujung pada terjualnya narkoba. Namun ketika tadi saudara penasihat hukum mengatakan apa? Tarik barang, batalkan dan musnahkan. Tarik barang, batalkan, musnahkan. Saya menilai itu sebagai perbuatan yang tidak linear.
dengan visi kejahatan. Jadi kalau visinya sekali lagi adalah jual narkoba, ini misalnya majelis, visinya jual narkoba, maka yang bersangkutan semestinya menampilkan segala perbuatan yang berujung pada terjualnya narkoba. Kalimat yang disebut oleh saudara penasihat hukum tadi, saya pandang bukanlah kalimat yang linear yang menuju atau mengantarkan orang ini kepada situasi terjualnya narkoba. Justru berlawanan arah. Baik, masih dengan ilustrasi tadi, katakan setelah ada perintah tarik barang, batalkan dan musnahkan, beberapa minggu kemudian masih terjual ternyata narkotika itu. Tapi belakangan terungkap bahwa si Kapolres ini sedang butuh uang untuk mengurus jabatan jadi kombes. Bagaimana pandangan ahli terkait hal tersebut? Apakah ini motif sebenarnya justru datang dari Kapolres? Saya sudah menyampaikan perspektif tentang TIRR majelis. Menurut saya alangkah tepatnya sekiranya situasi Kapolres menjual narkoba dan disebut-sebut untuk kenaikan pangkat itu, silakan diuji dengan TIRR majelis. Iya, Baik. sudah Saya diterangkan. saya loncat yang lain. Kita yang kurang mencerna, itu artinya. Ya. Siap. Pertanyaan lain, makanya harus dicerna bagus-bagus, dicatat. Biar jangan berulang ahli ini memberikan jawaban. Baik, yang lain. Baik. Kalau ada seorang Kapolda dituduh menjual atau menawarkan narkotika, bukan untuk misi penjebakan. Menurut pendapat ahli, apakah Kapolda akan begitu polos menggunakan handphone miliknya pribadi, meninggalkan banyak jejak pembicaraan WA di dalamnya? Bagaimana pandangan ahli? Sesaat lalu majelis saya mencoba menguraikan tentang misi pertama kejahatan. Pertanyaan saudara penasihat hukum barusan tampaknya relevan untuk saya respon dengan misi kedua kejahatan. Sebagaimana tadi sempat saya sampaikan, bahwa dalam setiap aksi kejahatan paling tidak ada dua misi. Misi kedua adalah bagaimana pelaku menghindari proses hukum, menghindari pertanggungjawaban hukum. Itu artinya dia harus menampilkan segala perbuatan yang akan meloloskan diri dia dari jerat hukum. Dia harus misalnya memanipulasi saksi, dia harus menghilangkan rekaman CCTV, dia harus menghilangkan jejak-jejak kejahatannya, dia harus merusak TKP, dia harus membuang barang bukti, dan segala macam. Kalau yang bersangkutan menampilkan perilaku seperti yang disebut oleh saudara penasihat hukum, yaitu berkomunikasi tentang terindikasi sebagai sebuah perbuatan pidana, tapi dengan meninggalkan jejak-jejak yang sedemikian nyata, maka menurut saya sekali lagi patut dipertanyakan. Apakah memang yang bersangkutan memiliki visi tertentu ataukah lainnya? Visi yang saya maksud adalah visi kejahatan terjualnya narkoba. Karena sekali lagi menurut saya berkomunikasi seperti yang tadi disebut oleh saudara penasihat hukum justru meninggalkan sekian banyak bukti dan itu bertentangan dengan misi kedua dalam setiap aksi kejahatan. Baik. Kami teringat tadi di pembukaan ahli sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan psikologi forensik. Terutama tadi menganalisa terkait aspek-aspek dari perilaku manusia. Ini mohon izin yang mulia, kami ada 3 gambar ingin kami tampilkan kepada ahli untuk ahli analisa. Apakah diizinkan yang mulia? Boleh. Coba. Saudara ahli, dari gambar yang di depan kami sampaikan, kami tayangkan, apa yang bisa saudara tafsirkan? Ini saya bayangkan, izin majelis saya bermain dengan asumsi terlebih dahulu. Silakan. Ini saya bayangkan sebagai sebuah komunikasi vertikal ya. Karena ada kata jenderal dan menggunakan siap gak berani jenderal, saya bayangkan yang di bawah yang kotak berwarna hijau tampaknya memiliki jabatan atau pangkat lebih rendah daripada yang di atas. Jadi vertikal, bukan komunikasi setara tapi vertikal. Nah, yang saudara penasihat hukum pertanyakan yang mana? Yang atas atau yang bawah atau yang mana? Sekaligus, itu bagaimana ahli menafsirkan apakah itu sebuah perintah atau bagaimana? Menurut saya dengan melihat dua potongan komunikasi ini absolut ini perintah dan di dalamnya mengandung criminal intent, mengandung niat jahat. Tidak ada tafsiran lagi?
Tidak ada. Ini perintah jahat. Ini perintah salah. Oke. Ini perintah di mana pihak pemberi perintah memiliki niat jahat, yaitu memanipulasi benda yang dibutuhkan untuk proses penegakan hukum. Oke. Criminal intentnya menurut saya tidak bisa disanggah. Dan lawan bicaranya, lawan chattingnya menolak mentah-mentah untuk melaksanakan perintah salah tersebut. Bagus. Oke. Sekarang tolong tampilkan gambar kedua. Kalau begini bentuknya, dengan kalimat yang sama persis, tapi ada tadi yang saudara sebutkan emoticon, emoji. Ini yang real. Bagaimana saudara ahli menafsirkan ini? Ini di dalam psikologi diistilahkan sebagai dissonance, yang mulia, dissonance. Dissonance itu artinya ada dua bagian, ada dua elemen. Dalam konteks ini ada dua bagian percakapan yang tidak konsonan, artinya tidak harmonis, tidak linear, tidak sejalan. Tadi saya katakan berdasarkan riset dan juga sudah dijadikan sebagai sebuah kebijakan di lembaga yudisial di negara lain, tidak bisa kita pisahkan atau nihilkan elemen emoji dalam percakapan ini. Elemen emoji menghadirkan konteks dan emosi yang bisa mengubah konteks komunikasi secara keseluruhan. Sesaat lalu di gambar sebelumnya saya katakan absolut itu adalah perintah yang mengandung criminal intent, perintah jahat. Tetapi begitu ditampilkan emoji tertawa, tafsiran saya atas pesan yang pertama menjadi relatif. Menjadi relatif. Tidak lagi absolut seperti tadi, tapi menjadi relatif. Artinya multi tafsir. Apakah bercanda ataukah lainnya? Ini jelas menjadi relatif yang mulia. Namun di bawahnya ada 3 emoji lain yang mengindikasikan bahwa pesan pertama ditangkap atau ditafsirkan secara linear oleh pihak kedua. Bahwa ini situasinya tidaklah seabsolut yang saya katakan tadi. Ini boleh jadi bukan lagi sebuah perintah salah. Criminal intentnya menjadi paling tidak saya pertanyakan. Berkat adanya emoji yang menciptakan komunikasinya menjadi pesan-pesan itu menjadi disonan antara teks dengan emoji menjadi disonans, tidak lagi menjadi harmonis, tidak lagi konsonan. Oke. Dari gambar kedua ini, kami hanya mohon penegasan dari ahli, apakah ahli masih melihat ada perintah criminal intent di dalamnya? Emoji yang membuat saya menjadi ragu dengan simpulan saya sebelumnya, majelis. Kalau di gambar sebelumnya saya absolut yakin bahwa itu perintah salah yang mengandung criminal intent dari pihak pemberi perintah, tak terbantahkan kalau saya itu. Sementara sekarang karena ada emoji, semua menjadi relatif, jadi multi tafsir. Karena itulah akan sangat baik seandainya, ya ini untuk kepentingan praktis sebenarnya, ada sebuah kamus yang memuat definisi dan bagaimana menginterpretasikan emoji di ranah yudisial, seperti yang dilakukan di sejumlah yurisdiksi. Baik, ini kami tampilkan gambar ketiga, yaitu perbandingan antara gambar ke-1 yang tanpa emoji dengan gambar kedua yang dengan emoji. Apa yang bisa saudara ahli sampaikan kepada kami di antara perbedaan kedua gambar tersebut? Walaupun penambahannya bukanlah berupa teks, tetapi kembali saya mengatakan bahwa berdasarkan misalnya mengutip putusan Supreme Court of Western Australia, Pak Mahkamah Agung Australia Barat yang mengatakan bahwa penampilan atau pemunculan emoji bisa mengubah pemaknaan secara keseluruhan atas sebuah komunikasi. Saya kembali menegaskan apa yang saya katakan tadi majelis, bahwa gambar pertama yang sepenuhnya teks saya tafsirkan sebagai sebuah perintah salah dari pihak yang memiliki criminal intent dan pihak penerima perintah menolak untuk melaksanakan perintah salah tersebut. Baik, terkait gambar kedua yang di bawah ini, dihubungkan dengan teori SOD yang saudara ahli sampaikan tadi, apakah saudara ahli melihat ada unsur tekanan atasan dari teks di sana? Tekanan atasan tapi sambil emoji ketawa.
Tadi saya katakan majelis begitu ada emoji semua menjadi serba relatif. Saya tidak lagi secara absolut akan mengatakan ini sebuah perintah yang salah, tapi menjadi relatif. Baik, udah bisa ditarik itu kan? Udah sampai 3 kali dijawab itu. Yang pertama absolut, dengan adanya emosi itu menjadi relatif. Ya, cukup di sana. Yang lain? Yang lain yang mulia. 4 kali itu dijawab. Baik, yang mulia. Coba ya, ini kan ahlinya ini, bukan orang sembarang ya. Jangan sampai 3 kali memastikan satu pertanyaan, 3 kali jawaban, satu-satu ya. Baik, coba diperhatikan itu ke depan. Silakan. Baik. Dalam hal adanya laporan hasil pemeriksaan digital forensik, tapi isinya sengaja dibikin secara sampling, jadi tidak utuh, dipenggal-penggal, dipilih hanya tanggal-tanggal tertentu yang menurut si pembuat laporan itu adalah hasil koordinasi dari penyidik. Yang ditampilkan itu hanya dari 979 percakapan, hanya kurang dari 10% yang ditampilkan, hanya sekitar 88 percakapan. Bahkan menurut pengakuan pemeriksa, itu adalah hasil ketikan manual yang bisa diedit. Bagaimana saudara ahli memandang hasil digital forensik yang demikian? Izin bertanya dulu majelis. Pesannya ada berapa ribu, berapa ratus tadi? Ini hanya sampel, sebenarnya ada yang lebih banyak kalau kita kumpulkan. 979 percakapan, tapi hanya 88 percakapan yang dimuat dalam laporan. Ada 900-an percakapan, tapi kemudian yang dimuat hanya 88, kurang dari 10%. Kurang dari 10%. Majelis, dalam sebuah setting pemeriksaan, psikologi forensik mencoba menakar kualitas informasi yang diberikan oleh terperiksa. Di dalam psikologi forensik, informasi, keterangankah itu, kesaksian matakah itu, pengakuankah itu, atau sejenisnya, dikatakan berkualitas apabila memenuhi 2 sifat, yaitu lengkap dan akurat. Sesederhana itu. Jadi informasi dari sudut pandang psikologi forensik dikatakan berkualitas, kualitasnya bagus, positif, manakala lengkap dan akurat. Kalau ternyata kemudian informasinya tidak lengkap, tambah lagi tidak akurat, maka tersedia alasan bagi saya untuk mengatakan informasi tersebut tidaklah berkualitas. Dalam, ini hanya ilustrasi umum majelis. Dalam contoh-contoh tentang bagaimana barang bukti itu tidak disajikan secara lengkap dan akurat, muncullah istilah forensic fraud. Izin boleh saya tulis? Baik, silakan. Ada 3 hal yang betul-betul diwanti-wanti oleh psikologi forensik majelis agar proses penegakan hukum itu bisa berlangsung sebagaimana mestinya. Yang pertama, jangan sampai terjadi fake crime. Masyarakat kita belakangan menyebutnya sebagai kriminalisasi. Orang yang tidak melakukan perbuatan pidana, namun disetting sedemikian rupa sehingga dia melakukan perbuatan pidana. Fake crime. Fake itu artinya palsu. Palsu ya. Fake itu palsu ya. Fake crime. Ini pertama. Harus diwanti-wanti jangan terjadi. Yang kedua yang saya sebut tadi majelis ketika duduk yang diistilahkan sebagai forensic fraud. Memang menjadi sangat serius ya sebutannya. Bahwa barang-barang bukti direkayasa, dimanipulasi, diubah sedemikian rupa sehingga mempengaruhi proses penegakan hukum. Forensic fraud terhadap bukti-bukti forensik. Fraud sendiri secara harfiah bermakna sebagai penipuan. Maknanya adalah sekali lagi terjadi perubahan sedemikian rupa terhadap barang-barang bukti, terhadap bukti-bukti forensik yang menyimpangkan proses penegakan hukum. Dan yang ketiga, yang juga sangat rawan adalah terjadinya keterangan-keterangan palsu. False confession. 3 hal ini yang sangat rawan dan menjadi beberapa fokus utama kajian psikologi forensik. Nah, izin saya kembali duduk majelis. Silakan, silakan.
menanggapi apa yang tadi ditanyakan oleh saudara penasihat hukum, menurut saya sangat relevan ketika kemudian diulas atau dibahas terkait dengan poin kedua dan yang ketiga, yaitu bagaimana barang bukti tersebut disajikan. Dan bagaimana kemudian barang bukti tersebut sungguh-sungguh menyajikan keterangan yang tidak false, yang tidak keliru. Karena itulah kembali ke apa yang saya katakan tadi, di dalam psikologi forensik secara umum informasi yang disampaikan oleh terperiksa dikatakan berkualitas kalau lengkap dan kalau akurat. Kalau ternyata ada sekian banyak informasi yang tidak diajukan atau tidak disediakan, disodorkan secara lengkap, apalagi mungkin juga tidak akurat, maka saya memiliki alasan untuk mengatakannya tidak berkualitas. Baik, saya lanjutkan. Dalam hal terdapat akta autentik, katakanlah berita acara pemusnahan barang bukti narkotika. Di BA pemusnahan tersebut sudah dijelaskan kalau yang dimusnahkan adalah sabu-sabu seberat 35 kg. Tapi ada keterangan saksi, yang mana saksi ini juga kebetulan adalah terdakwa di perkara lainnya, menerangkan hal berbeda. Yang diterangkan oleh saksi adalah yang dimusnahkan itu adalah 30 kg sabu-sabu, sisanya adalah 5 kg tawas. Pertanyaan untuk ahli adalah, mana yang dapat dipercaya, apakah akta atau autentik berita acara pemusnahan atau keterangan saksi yang kebetulan juga sesama terdakwa? Izin majelis saya coba pahami, berarti saudara penasihat hukum meletakkan di atas meja ada dua barang, satu tertulis, satu lagi adalah keterangan, lisan. Betul. Oke, begini majelis. Psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa barang yang paling merusak proses penegakan hukum, barang yang paling merusak proses pengungkapan kebenaran, barang yang paling merusak proses persidangan adalah keterangan. Kenapa? Karena keterangan berangkat dari daya ingat manusia. Daya ingat manusia berdasarkan sekian banyak studi disimpulkan rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Fragmentasi artinya begini. Masyarakat awam menganggap bahwa daya ingat atau ingatan manusia itu laksana video. Jadi seluruh peristiwa diingat secara utuh, detik per detik, mili per mili, laksana video. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Ingatan manusia atau memori manusia hanya potret-potret belaka. Bukan video, tapi foto. Foto-foto itu dalam kurung ingatan atau memori manusia itu rentan mengalami fragmentasi, artinya terpecah belah. Tidak utuh lagi. Karena jeda waktu yang panjang, karena tekanan batin, karena sakit, karena kepentingan, konflik kepentingan, itu membuat memori atau ingatan foto-foto tadi mengalami fragmentasi. Atau mengalami distorsi, belok kanan, belok kiri. Nah, dengan simpulan semacam itu, ketika dihadirkan kepada saya, manakah yang lebih reliable, manakah yang lebih bisa diandalkan? Sesuatu berwujud tulisan, berdasarkan kerja-kerja tertentu, ataukah sesuatu yang mengandalkan daya ingat atau keterangan, saya memilih yang pertama majelis. Lebih memilih yang pertama, lebih reliable, lebih bisa diandalkan ketimbang yang kedua, yang merupakan keterangan yang berangkat dari daya ingat manusia yang rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Oleh karena itu majelis, sebetulnya kita sekarang berkutat, kita sedang bicara tentang true confession ataukah izin false confession. Kalau true confession, izin saya tulis sedikit. Baik, silakan. Ini keterangan yang benar, yang nyata adanya. True confession. Kalau sudah true tidak jadi soal. Ini yang kita cari. Tapi persoalannya manusia rentan sekali majelis. Rentan sekali. Ini berdasarkan riset. Rentan sekali untuk justru menyampaikan hal ini. False confession. Kenapa? Saya ulangi. Karena kerentanan manusia adalah
keterangan yang disampaikan, informasi yang diberikan itu mengandalkan daya ingat. Dan daya ingat sekali lagi rentan mengalami fragmentasi maupun distorsi, baik secara alamiah maupun lewat fabrikasi, manipulasi. Kalau secara alami, izin majelis saya dulu. Kalau secara alami misalnya seseorang memberikan keterangan yang salah, false confession, secara alami karena apa? Karena kepikunan misalnya. Usia sudah lanjut, atau sakit keras, atau kepala terbentur, atau trauma hebat. Itu false confession dia berikan, keterangan palsunya dia berikan secara alami. Tidak ada manipulasi, tidak ada rekayasa, tidak ada fabrikasi. Tapi yang mengkhawatirkan adalah tipe 2, tipe 3 majelis. Ini lagi-lagi saya menggunakan bahasa asing, izin ya majelis. Tidak bermaksud mempersulit. Ini saya berdiri lagi izin. Baik, silakan. False confession ada 3 jenis majelis. Yang pertama yang disebut sebagai voluntary false confession. Voluntary false confession. Kita tidak bicara true confession majelis, tapi kita bicara tentang false confession. Tipe pertama adalah voluntary false confession. Ada orang-orang yang memberikan keterangan yang salah, memberikan informasi yang palsu, yang tidak sesuai dengan kenyataannya secara sukarela. Secara sukarela. Kenapa? Tadi saya katakan entah sakit, entah pikun, kepala terbentur, trauma hebat, punya kepentingan-kepentingan pribadi, tanpa pengaruh eksternal sama sekali, dia memberikan informasi yang salah, yang keliru, yang palsu secara sukarela. Yang kalau ini kita maklumi lah, secara sukarela dalam pengertian, ya kalau orang sudah sakit, sudah pikun, kita mau apakan lagi gitu ya. Kecuali kalau kita bicara konflik kepentingan, yang lagi ini persoalannya. Tapi yang paling merisaukan adalah kalau kita bicara tentang coerced false confession. Orang yang memberikan informasi yang salah atau keterangan yang palsu karena tekanan, karena pengaruh dari luar. Makanya ada juga mengistilahkannya lebih tajam lagi, yaitu forced confession. Sama saja pengertiannya. Karena ada faktor eksternal lah, pengaruh eksternal lah, tekanan eksternal lah, paksaan eksternal lah, kemudian dia memberikan keterangan palsu. Ini kadang majelis bisa ditangkap dalam sebuah sesi persidangan di mana terdakwa mengatakan, saya mencabut seluruh keterangan saya yang mulia. Kenapa? Karena misalnya ini maaf, ini hanya ilustrasi. Tadi saya tidak spesifik ke situasi tertentu. Karena ketika saya diinterogasi, saya dipukuli misalnya. Ini hanya misalnya, majelis. Ini contoh force atau coerced false confession. Yang bersangkutan memberikan keterangan yang salah atau palsu. Dia tahu itu palsu tapi tetap dia berikan. Karena apa? Karena dia bawah tekanan kepaksaan pihak eksternal. Yang ketiga adalah yang diistilahkan sebagai internalized false confession. Internalized false confession. Saya duduk izin majelis. Yang dimaksud dengan internalized false confession adalah seseorang memberikan informasi palsu karena dia tidak lagi bisa membedakan mana informasi yang asli dan palsu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Banyak penyebabnya. Antara lain justru karena pemeriksaan maraton majelis. Pemeriksaan maraton yang bertubi-tubi, yang non-stop, yang acap kali dibanggakan sebagai sebuah pendekatan yang jitu untuk memeras keterangan dari seorang terperiksa, untuk mendapatkan keterangan yang asli dari terperiksa. Justru melalui riset terbuktikan itulah proses yang rentan memunculkan internalized false confession. Ada satu contoh yang kalau majelis izinkan saya ingin ambil dari perkara yang lain. Silakan. Ini perkara terkait bom Bali, seingat saya majelis. Seingat saya bom Bali. Jadi ada seorang, seingat saya terdakwa, saksi, karena terdakwanya adalah izin saya sebut Abu Bakar Bashir. Jadi saksi waktu itu diperiksa mengatakan bahwa saya hadir dalam rapat bersama Abu Bakar Bashir. Itu kata saksi. Tapi kemudian digali lagi di persidangan itu, sampai kemudian pada titik si saksi ini mengatakan, iya ya, ini kurang lebih saya bahasakan dengan bahasa. Iya ya, saya waktu itu hadir di rapat bersama Abu Bakar Bashir, atau saya simak berita bahwa ada rapat di mana di situ hadir Abu Bakar Bashir. Ini indikasi majelis, internalized false confession. Seorang interrogator tidak harus mengintimidasi, tidak harus membujuk rayu agar seseorang memberikan keterangan palsu, tidak. Itu termasuk tipe 2 berarti. Tapi pemeriksaan yang terus-menerus bertubi-tubi, berkepanjangan,
bisa menenggelamkan seorang diperiksa untuk kemudian menyampaikan keterangan yang palsu berupa internalized false confession. Apapun tipenya majelis, baik tipe pertama yaitu voluntary atau tipe kedua yaitu coerced atau tipe yang ketiga atau internalized, ini menunjukkan kepada kita betapa daya ingat manusia sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Kembali ke pokok persoalan, lantas mana yang saya lebih andalkan? Apakah yang pertama tertulis tadi ataukah keterangan yang mengandalkan daya ingat? Saya mengandalkan yang pertama. Oke. Baik, kami lanjutkan. Lain. Baik, dalam hal ada seorang saksi, ini mohon maaf kami sebutkan latar belakangnya, barangkali ada kaitan dalam psikologi forensik. Saksi tersebut sebelumnya pekerjaannya adalah GRO, Guest Relation Officer, di sebuah tempat spa dewasa. Kemudian dia juga sesama terdakwa di nomor perkara yang berbeda. Ya. Pada awal pemeriksaan di tingkat penyidikan, saksi ini mengaku teman dari seorang perwira tinggi polisi, Pati. Ya. Di persidangan awal-awal, saksi ini mengaku adalah rekan bisnis jual beli pusaka. Tiba-tiba persidangan berikutnya berubah. Saksi tersebut mengaku mempunyai kedekatan khusus. Sidang baru lagi, berubah lagi. Pernah tidur bareng. Sidang lagi, kawin siri. Kemudian sampaikan juga ada anak, nggak tahu apakah hasil hubungan dari mana, tapi diakuin dari sang patipori. Anaknya katanya akan menjadi saksi, tapi sampai sekarang kita belum kelihatan batang hidungnya. Kita juga pengen tahu apakah mirip atau tidak. Mungkin sidang berikutnya saksi ini akan menceritakan dia sudah punya cucu dari patipori. Pertanyaannya. Oke. Pertanyaan adalah, di sisi lain, saksi ini menerangkan hal yang terak belakang. Dari yang awalnya katanya kedekatan khusus, tapi saksi ini mengatakan misi Laut Cina Selatan saya yang batalkan. Saya minta penyelundupnya lari karena diminta jatah penyisihan oleh seorang patipori. Menurut dari serangkaian ilustrasi tadi, bagaimana pandangan ahli atas kualitas kesaksian dari saksi tersebut? Baik, silakan dijawab dengan singkat, Pak. Ya. Hanya perlu dipastikan, apakah segala hal yang dinarasikan oleh pihak tersebut bisa dibuktikan atau tidak. Kalau bisa dibuktikan, berarti itu tergolong sebagai true confession. Tapi kalau tidak terbukti, maka patut diduga itu adalah false confession. Tinggal diuji, apakah tipe pertama, tipe 2, ataukah tipe 3. Baik, itu jawabannya. Baik. Ada saksi yang sewaktu diperiksa di LPSK mengaku dirinya takut, tertekan, depresi, dan sebagainya atas tekanan Kapolda. Tapi di sisi lain, saksi menerangkan hal yang sebaliknya. Dia ingin ikut bekerja, justru meminta pekerjaan dari Kapolda. Bagaimana pandangan ahli? Apakah sama dengan yang tadi? Ya, saya bayangkan orang yang memiliki relasi negatif tentu polanya akan avoidance, ya, akan menghindar. Bukanlah approaching, bukanlah mendekat, tapi menghindar. Kalau seseorang mengatakan takut, depresi, segala macam, dan itu disebabkan oleh lawan bicaranya misalnya, maka sudah konsekuensinya dia akan menjauh dari sumber stres tersebut. Dia akan menjauh dari sumber depresi tersebut. Dia akan menjauh dari sumber ketakutan tersebut. Sesederhana itu. Tapi sebaliknya, kalau dia mengatakan dia takut, depresi, dan sejenisnya diakibatkan oleh lawan bicaranya, tapi pada saat yang sama dia mendekati lawan bicaranya, maka silakan dicek. Boleh jadi itu termasuk false confession yang mana? Apakah false confession tipe 1, ataukah 2, ataukah 3? Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Ada suatu institusi yang begitu terburu-buru mengumumkan anggotanya positif narkoba. Padahal ketika pengumuman tersebut disampaikan oleh pejabat tinggi di institusi tersebut, hasil tes urin, darah, dan rambut anggotanya belum keluar. Misalnya, pengumuman dilakukan tanggal 14 Oktober, padahal hasil tes berdasarkan berkas baru keluar 27 Oktober. Walaupun kemudian pimpinan dari institusi tersebut meralat. Menurut pendapat ahli, apa maksud dari institusi tersebut atau pimpinannya?
Saya tidak bisa merespon karena contoh-contoh yang diberikan adalah barang-barang non-psikologi, majelis. Oke. Baik, non-psikologi, tidak bisa direspon. Terima kasih. Lanjutkan yang lain. Silakan. Terima kasih majelis. Saya mau bertanya tentang pengertian keraguan. Keraguan tentang niat jahat dalam psikologi forensik. Sebagai perbandingan, itu tadi pertanyaan saya, nanti takut dipotong majelis, itu pertanyaan saya majelis. Sebagai perbandingan, di dalam praktek hukum, apabila ada keraguan, maka hakim tidak boleh menvonis. Anda mungkin tahu di Amerika, beyond reasonable doubt, tidak boleh ada ragu-ragu. Oke, pertanyaan saya sekarang dari segi psikologi forensik. Kalau seorang jenderal dari awal dia dipersalahkan karena isi chatting, inilah misalnya isi chatting tersebut. Akan tetapi kalau dibaca isi chatting tersebut secara keseluruhan, ada berbagai penafsiran, berbagai arti-arti. Contoh tadi, yang pertama ahli sudah menyatakan contohnya ada emoji, ya, ada emoji itu satu. Kemudian di bagian lain lagi ada kata-kata undercover buy. Ya, kalau tadi kan ada undercover buy, berarti penjebakan. Tapi ada lagi kata-kata jual dengan harga. Artinya ini saling bertentangan semuanya, ya, saling bertentangan. Kemudian ada lagi kata-kata musnahkan, hentikan. Nah, itu berbeda lagi. Kemudian ada lagi perbedaan berikutnya, terjadi penjualan oleh si anak buah. Nah, pertanyaan saya, kalau suatu dokumen chatting begitu berbagai kesimpang siuran, ya, apakah itu bisa dari segi psikologi forensik memang ada keraguan tentang apa sebenarnya yang terjadi? Sudah. Ya. Majelis, saudara penasihat hukum ini mempersoalkan substansi. Ya. Artinya dari apa yang beliau sampaikan tadi, saya menangkap bahwa informasi-informasi yang tersedia itu kontradiktif satu sama lain. Satu sama lain. Kontradiktif satu sama lain. Dari satu itu saja sudah ada persoalan majelis, bahwa ternyata perilaku dalam kurung pesan-pesan komunikasi itu tidak linear ke satu titik. Kalau kita ingin mengatakan ada seseorang ingin melakukan sebuah perbuatan pidana, visinya adalah perbuatan pidana tertentu, maka tadi saya katakan misinya pertama adalah menampilkan perbuatan, menyampaikan pesan-pesan yang linear ke arah terrealisasinya visi kejahatan itu. Tapi kalau ternyata banyak yang tidak linear, maka pada misi kejahatan pertama pun sudah ada persoalan. Itu pertama. Yang kedua, tanpa bicara tentang substansi, saya akan terlebih dahulu melakukan penakaran terhadap kualitas informasi itu sendiri. Apakah lengkap atau utuh? Dan apakah akurat? Kalau tidak lengkap, apalagi kalau tidak akurat, saya ingin tahu apa penyebab ketidaklengkapannya. Tadi, saudara penasihat hukum yang pertama, ini saya kaitkan tidak apa-apa ya, saya kaitkan tidak apa-apa. Saudara penasihat hukum pertama menyebut kata sampling. Apakah ini termasuk sampling yang saudara katakan ini sampling informasi, sampling data gitu? Dipenggal-penggal ya. Ya. Sampling ya. Tapi maksud saya, ya, kalau dipenggal-penggal tadi kan udah jelas saksi ahli mengatakan itu tidak berkualitas. Ya. Kalau saya itu fokus ke redaksional. Ya, substansinya jadinya kan? Ya, redaksional kata-kata apakah perbuatan itu terjadi, kita tidak bang tahu. Dari segi redaksi chatting tersebut memang berantakan gitu loh. Tadi sudah sempat saya singgung majelis, dengan satu contoh emoji saja, itulah contoh informasi yang disonan, yang tidak lagi harmonis satu sama lain. Semuanya menjadi serba relatif, tidak ada kepastian. Kalau kemudian diminta untuk memutuskan apa, berarti ini A atau B. Saya akan penuh keraguan-raguan untuk mencapai pada titik kesimpulan itu. Jadi kalau redaksinya saling kontradiktif seperti itu, berarti semuanya serba tidak pasti, ada keraguan. Kalau kontradiktif, tambah lagi kalau tidak lengkap dan tidak akurat. Semakin parah. Ditambah lagi kalau kejadiannya begini. Tadi kan si jenderalnya yang dituduh inisiatif untuk melakukan penjualan. Tahu-tahu kemudian pada waktu periode penjualan misalnya 3 Oktober, antara anak buah ini saling menyalahkan. Yang satu mengatakan kamu yang inisiatif, yang satu mengatakan kamu. Semakin kontradiktif lagi, apakah itu memperkuat bahwa memang ini tidak berkualitas dokumen ini? Demikian majelis. Saya kembali ke yang saya katakan tadi.
ketika data atau informasi itu sudah kontradiktif, itu sudah jadi persoalan serius. Lebih mundur lagi, persoalannya adalah pada ketersediaan data itu sendiri. Saya bahkan tidak usah masuk ke isinya, tidak usah masuk atau membahas substansinya. Ketersediaan informasi atau data itu sendiri pun problematis ini. Dengan demikian, apakah Anda setuju bahwa pengertian beyond reasonable doubt, di luar keraguan-raguan, dalam psikologi forensik maupun dalam hukum, itu pada rasanya tidak jauh beda? Ini mengingatkan saya pada yang saya katakan di bagian awal kehadiran saya di sini. Psikologi forensik itu menghamba, mendukung, supporting system bagi proses penegakan hukum. Apa-apa yang dikatakan oleh penasihat hukum terkait dengan beyond reasonable doubt itu berkelindan, berkesesuaian dengan temuan psikologi forensik. Ya. Jadi tidak ada yang bertentangan antara simpulan dalam psikologi forensik dengan ketentuan beyond reasonable doubt dalam hukum. Oke, tidak ada pertentangan. Ya? Tidak ada pertentangan. Pertanyaan berikutnya, dengan demikian kalau terjadi keraguan dari segi psikologi forensik, apakah dengan demikian tidak boleh seseorang dinilai telah melakukan perbuatan A atau perbuatan B? Kembali silakan ditakar majelis. Saya tidak akan merespon itu secara spesifik. Artinya ada sekian banyak perspektif yang sudah saya sampaikan. Itu hak Anda sebagai ahli. Ya. Iya. Silakan diterapkan. Yang disumpah adalah ahli. Ya. Pertanggungjawaban itu sebentar demikian. Kalau sudah tidak bisa, jangan dijawab. Jangan dipaksakan. Kepada penasihat hukum juga sudah 3 kali itu berulang menyatakan begini. Informasi berkualitas itu kan sudah dijawab tadi, lengkap dan akurat. Nah, saudara sendiri menyimpulkan apakah itu sudah akurat dan lengkap, nah, berarti berkualitas, kan begitu. Lagi diulang dia menyatakan itulah yang disampaikan oleh ahli, bukan saksi fakta. Silakan yang lain. Terima kasih, saya belum memaksakan apapun, baru sekali bertanya majelis tentang itu. Iya, tapi udah sama dengan penasihat hukum yang satu tadi. Oke. Itu. Kalau gitu pertanyaan saya begini. Silakan. Saya berhalus. Apakah ahli setuju kalau memang ada keraguan dari chatting-chatting tadi, apakah itu dengan demikian tidak bisa ditarik suatu kesimpulan? Saya tidak akan menarik kesimpulan dari pasokan atau ketersediaan data yang menurut saya tidak berkualitas. Terima kasih. Pertanyaan beralih ke yang lain. Saya mau kasih contoh begini. Tentang bahayanya suatu chatting yang dipenggal-penggal. Dan bagaimana penyidik dan polis jaksa memainkannya. Anda dari segi positif, ini pertanyaan saya. Dari segi psikologi forensik, contoh. Saya mengirimkan WA kepada istri orang. Saya mengatakan begitu. Sungguh indah kenangan kita tadi malam. Itu chatting saya. Langsung oleh suaminya istri tersebut, langsung saya dituduh perzinahan. Dan itu dipakai jaksa menggebu-gebu chatting tersebut sebagai bukti. Tahu-tahunya sesudah saya kirim chatting tersebut, ada lagi WA saya. Hehehe, aku cuma bercanda kok. Apakah itu salah satu contoh? Tapi karena dipenggal-penggal chatting tersebut, maka yang dipakai hanya soal kenangan kita satu malam. Apakah itu salah satu contoh bahayanya chatting yang dipenggal-penggal? Saya akan menjawabnya dari sudut pandang metode penelitian majelis. Silakan. Begini. Di dalam psikologi itu ada 2 teknik sampling, randomized dan non-randomized. Randomized artinya secara acak, non-randomized artinya ya tidak acak. Nah, salah satu teknik untuk non-randomized sampling, perlu saya tulis atau baik, silakan. Izin lagi. Kenapa saya berbicara tentang sampling ini majelis? Dikarenakan narasi atau pertanyaan yang diajukan oleh saudara penasihat hukum itu ini menyangkut metode kerja, metode pengumpulan data, metode pengumpulan informasi. Yang pertama adalah yang randomized. Ini yang acak. Ibaratnya majelis, ini randomized sampling. Maaf. Randomized. Ada 1000 kelereng. Misalnya ini hanya 1000 kelereng atau 1000 chattingan misalnya. Yang randomized adalah misalnya saya tutup mata, lalu saya ambil. Saya tutup mata ini. Itu randomized. Itu dianggap representatif.
Yang lain adalah yang non-randomized sampling. Tidak tutup mata. Non-randomized sampling sendiri ada banyak jenisnya. Salah satunya adalah purposive sampling. Purposive sampling. Dari sebutannya sudah jelas. Ini adalah pengambilan sampling dengan tujuan tertentu. Purpose. Ada tujuan tertentu. Karena sampling yang diambil adalah untuk tujuan tertentu, maka ditentukanlah ciri-ciri. Ditentukanlah kriteria. Mana data yang mau diambil dan mana data yang tidak diambil. Mana data yang relevan sesuai dengan ciri-ciri tertentu dan mana yang tidak relevan. Misalnya, karena saya ingin mengetahui atau meneliti tentang kelereng yang berwarna merah, maka saya harus pastikan dari 1000 kelereng itu yang saya ambil hanyalah kelereng berwarna merah. Nah, persoalannya majelis, izin saya duduk. Silakan. Karena sudah ditentukan ciri-cirinya oleh pihak yang akan melakukan sampling tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan ada potensi bias. Yaitu si pengambil sampel mengambil sampelnya hanya sesuai dengan ciri-ciri yang sudah dia tentukan sendiri. Sebetulnya tidak salah juga, dalam penelitian tidak salah. Tapi kalau kemudian konteksnya adalah karena ini penegakan hukum, maka saya pikir perlu kehati-hatian ekstra ketika melakukan sampling tersebut. Jadi tadi katanya ada hampir 1000 chat ya? 900-an chat, kemudian yang diambil hanya 10%-nya. Apa? Oh, kurang dari 10%-nya. Baik, saya ulangi. Ya. Yang disampaikan tadi ada sampelnya 979, yang ditampilkan hanya sekitar 88. Ya. Itu pertanyaan mereka. Ya. Kan jadi pertanyaan majelis, izin majelis. Silakan. Dari 900-an itu, kenapa yang diambil hanya 88? Kenapa hanya 88? Saya mungkin keliru majelis. Saya tidak membayangkan bahwa 88 itu oleh otoritas penegakan hukum diambil secara random, tutup mata, ambil chat ini, ambil chat ini, chat ini. Saya khawatir tidak bermakna jadinya. Tapi agar informasi yang diambil itu bermakna, maka sekali lagi, tidak terlalu kemungkinan ditentukan cirinya. Mana yang mau kita ambil? Sesuai dengan purpose-nya, sesuai dengan tujuannya. Mungkin bias, menjadi terbuka kemungkinan bias. Karena barangkali kekurang tepatan dalam pengambilan sampel. Potongan chat mana diambil dengan pendekatan atau metode yang barangkali tidak begitu pas. Barangkali. Baik, lanjutkan, masih ada lagi, silakan. Tadi sudah ahli membahas tentang dua contoh di mana tidak boleh diambil kesimpulan kalau terjadi keraguan-raguan. Beyond reasonable doubt yang dianut di semua pengadilan di negara beradab. Yaitu antara lain kalau dipenggal-penggal, kemudian redaksinya saling bertentangan. Nah, sekarang itu dua contoh. Sekarang saya mau kasih contoh yang ketiga. Apakah ini termasuk beyond reasonable doubt atau tidak, sehingga tidak boleh diambil kesimpulan? Ini kaitannya dengan katanya. Contoh begini. Seorang Kapolsek mengatakan bahwa dia menjual narkoba 1 kilogram. Katanya ini milik jenderal. Masalahnya lagi, narkoba tersebut tidak pernah diketemukan. Pemakainya siapa? Apakah ada yang positif pada narkoba tersebut? Barang buktinya pun tidak ditemukan. Hanya kata Kapolsek, katanya ini barang jenderal. Sedangkan si Kapolsek tidak pernah bertemu dengan jenderal. Pertanyaan saya, apakah hal seperti ini juga alasan ketiga, beyond reasonable doubt tidak boleh langsung menjudge bahwa 1 kilogram tersebut adalah milik si jenderal? Katanya itu berarti hearsay. Hearsay ya? Ya, hearsay. katanya. Di barat itu namanya atau di kita saksi di audito. Baik. Ya. Saksi di audito. Testimonium di audito. Ya. Konon, Alkisah, Syahdan, gitu kan ya terjemahannya. Hearsay. Ini hanya untuk memudah, saya khawatir pengucapan saya tidak begitu jelas.
hearsay, semuanya menjadi serba konon. Ini izin saya duduk kembali. Oke. Jangankan kita pihak eksternal majelis, yang bersangkutan pun tidak bisa memastikan apakah yang dia katakan itu true atau false confession. Jangankan kita, yang bersangkutan yang punya suara pun tidak bisa memastikan apakah itu true ataukah itu false. Alhasil sama, saya tidak akan membuat penilaian, membuat keputusan apapun dari sesuatu yang hearsay. Terakhir ini, apakah melanjutkan ini? Apakah semakin parah lagi tidak boleh dibuat kesimpulan? Apalagi yang katanya barang tersebut tidak tahu di mana, tidak pernah disita, tidak pernah ditahu siapa pemakainya. True confession ataupun false confession bisa kita uji dengan membandingkannya dengan ketersediaan barang bukti. Kalau kemudian barang bukti tidak tersedia, maka kita praktis hanya berhadapan dengan setumpuk informasi yang hearsay, yang konon. True confession tidak bisa dipastikan, false confession bahkan mungkin terbuka lebar. Terima kasih saksi. Hearsay itulah yang dikenal di kita testimonium de audito. Saya majelis selesai. Baik, makasih. Tunggu dulu kawan yang lain dulu. Masih ada? Jangan ada yang 2 kali, yang 1 sekali pun tidak. Ayo, masih ada yang lain, silakan. Saudara ahli, sistem of proof yang dianut di dalam KUH 185 ayat 6 itu menyebutkan bahwa hakim dalam menilai keterangan harus memperhatikan pula sikap dan cara hidup. Apakah dalam psikologi forensik cara hidup atau track record, misalnya seorang jenderal yang sudah begitu bagus track recordnya, tiba-tiba disamakan dengan seorang bandar narkoba? Bagaimana pendapat ahli mengenai hal itu? Saya tidak memiliki perspektif keilmuan untuk merespon di majelis. Kalau perspektif awam saya bisa merespon, tapi hadirnya saya di sini bukan sebagai awam. Baik. Dia tidak punya perspektif untuk itu sehingga dia tidak mau menjawab sesuai keahlian. Ganti pertanyaan yang lain. Cukup? Cukuplah ya, sudah banyak kali. Ada satu lagi. Kalau 2 gini ya, jangan lebih. Indonesia itu 2 gini loh. Bukan gini 2 ya, 2 gini. 1 gini. Oke, silakan. Ahli mudah-mudahan masih ingat terkait ilustrasi yang wanita mengaku mempunyai kedekatan khusus tadi. Karena wanita ini kebetulan juga terdakwa di perkara lainnya, apakah ahli melihat ini adalah arah untuk mengaburkan fakta? Tadi sempat saya sampaikan majelis, salah satu penyebab munculnya false confession adalah ketika terjadi konflik kepentingan. Misalnya, seorang yang merangkap 2 status sekaligus. Dia adalah saksi sekaligus dia adalah terdakwa. Maka kita bisa bayangkan dia punya kepentingan untuk menyampaikan informasi yang akan menguntungkan posisi dia sebagai terdakwa. Kalau ternyata informasi itu true confession, memang tidak jadi masalah. Tetapi di ranah penegakan hukum saya pikir tersedia alasan yang luas bagi kita untuk memperkirakan adanya kemungkinan false confession. Tinggal lagi dipastikan apakah false confession itu datang dari individu yang bersangkutan, ataukah dipengaruhi oleh pihak lain, saya tidak tahu itu siapa, ataukah merupakan tipe yang ketiga. Apapun jenis false confession-nya, maka tadi saya katakan, confession, keterangan berpotensi sangat besar merusak proses penegakan hukum, mengganggu pengungkapan kebenaran, menggelincirkan proses persidangan. Baik, sudah 1. Satu lagi yang mulia. 1 lagi silakan. Baik. Saudara ahli, apakah dalam ilmu psikologi forensik ada cara untuk menganalisa orang yang masih dalam keadaan panik atau shock, kemudian melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya atau kewajarannya? Saya kasih contoh, seorang istri yang baru kehilangan suaminya baru meninggal, ketika banyak tamu melayat, temannya datang semua, dia belum merasa kehilangan. Tapi begitu tamu itu pulang semua, barulah si istri merasa dia telah ditinggalkan oleh suaminya. Apakah ada hal tersebut di ilmu psikologi forensik? Apakah ada teorinya?
Ada, kalau mengambil ilustrasi yang diutarakan oleh penasihat hukum majelis, maka ada siklus suasana batin seseorang dalam kondisi seperti itu. Saya membuat akronimnya DABDA, D-A-B-D-A, yaitu dimulai dari denial, pengingkaran, kemudian berlanjut ke anger, amarah, yang ketiga adalah bargaining, yang keempat depression, dan yang kelima adalah acceptance. Yang ingin saya katakan adalah majelis, pasca peristiwa yang tidak menyenangkan, kemungkinan terjadinya kekacauan, penginderaan, kekacauan berpikir terhadap realitas itu sangat mungkin terjadi. Sehingga berlangsunglah denial, pengingkaran, informasi-informasi yang disimpangkan satu sama lain, itu mungkin terjadi. Apakah kemudian ada cara menakarnya? Justru saya ingin merekomendasikan majelis. Seseorang yang baru mengalami peristiwa yang mengguncang, yang hebat, sepatutnya tidak dipaksakan untuk menyampaikan keterangan. Berikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar bisa lebih cooling down, lebih tenang. Dengan harapan, dengan kondisi psikis yang lebih tenang, informasi yang dia berikan akan berkualitas karena daya ingatnya pulih secara lebih optimal. Kalau dia dipaksa harus bercerita misalnya, dalam kondisi terguncang, maka tadi sempat saya sampaikan, ingatan pun akan bisa terganggu akibat peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan, akibat trauma dan sejenisnya. Kalau ingatan sudah menyimpang, kemudian dipaksakan harus memberikan keterangan, kemungkinan errornya menjadi nyata, majelis. Cukup ya, cukup dari penasihat hukum. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.